Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang modul 7 yaitu siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Sebelum membahas modul 7, saya akan memperkenalkan anggota yang ada di kelompok 6. Next. Yang pertama, ada saya sendiri, Salsabila Jafazhar. Selanjutnya Natasha Aprilia Hayati. Lalu ada Arya Setioaji. Lalu ada Nur Anissa. Lalu ada Fahri Maulidi. Lalu ada Muhammad Timron Ritonga. Lalu ada Ardianti Jama. Lalu ada Lela Ailstari. Lalu ada Nurul Karomah. Lalu ada Poni Melati Apriansyah. Lalu ada Mevi Deftari Bella. Dan yang terakhir ada Resti Erliana Parnadi. Next. Instruksi. Yang pertama, pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Lita. Yang kedua, buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Yang ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Yang keempat, lengkapilah kertas kerja neraca yang terdapat di A21 dan A22 dan kertas kerja laba rugi yang terdapat di A31 dan A32. Ini terdapat di modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Yang pertama, instruksi 1, yaitu pelajari ICQ, Internal Control Questionnaire. Next. Ini merupakan internal control questionnaire yang telah dibuat oleh Lita untuk PT Sukus. Di internal control questionnaire ini yang telah dibuat oleh Lita terkait yang pertama itu ada penambahan dan pengurangan aset tetap. Yang kedua ada aset tetap dalam pembangunan. Next. Yang ketiga ada registrasi. Yang keempat ada nilai saat ini. Yang kelima ada sewa aset tetap. Dan yang terakhir itu ada umum. Dari kesimpulan yang dilakukan oleh auditor terkait internal control questionnaire yang telah dibuat oleh Lita, PT Sugus memiliki internal control questionnaire yang baik. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan auditnya. Yang pertama, aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan benar-benar ada dan merupakan hak milik perusahaan atau existence and ownership. Lalu tujuan yang kedua, pencatatan dan klasifikasinya telah dilakukan dengan akurat dan semua aset tetap milik perusahaan telah dibukukan, termasuk ketepatan perhitungan penyusutannya yang diterapkan secara konsisten atau accuracy dan completeness. Lalu tujuan yang ketiga, ada aset tetap telah dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau valuation. Lalu tujuan yang keempat, aset tetap yang telah dijadikan jaminan telah diungkapkan dalam laporan keuangan atau disclosure. Next. Selanjutnya, setelah kita mempelajari internal control questionnaire yang dibuat oleh Lita, auditor akan membuat prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan untuk siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Berikut adalah prosedur auditnya. Siklus perolehan dan pembayaran aset tetap, prosedur audit yang pertama, siapkan schedule utama sehubungan dengan audit aset tetap, yaitu ada di indeks J, yang akan dijelaskan oleh Mevi dan Aryo. Kemudian yang kedua, minta daftar aset tetap yang mencakup tanggal perolehan, nilai perolehan, unit, akumulasi penyusutan, beserta nilai bukunya. Cocokkan dengan saldo akun kontrolnya. Nah, itu sudah dilakukan, ada di buku 1 halaman 160 sampai 162. Poin ketiga, pelajari kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi nilai perolehan aset tetap dan perhitungan penyusutan. Apakah ditetapkan secara konsisten dengan periode sebelumnya? Bila terjadi perubahan metode kebijakan antara penyusutannya, pelajari efek kumulatifnya dan apakah nilai metode baru tersebut wajar.
Nah, itu sudah dilakukan, ada di buku 1 halaman 23 yang menyatakan kebijakan dari perusahaan PT Sugus mengenai aset tetap itu dicatat berdasarkan harga perolehannya dan disajikan dengan akumulasi penyusutan sehingga didapatkan nilai bukunya. Dan untuk penyusutannya, PT Sugus itu menggunakan metode garis lurus. Untuk poin yang keempat, yaitu periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan. Apakah telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang? Misalnya, mutasi penambahan. Untuk mutasi penambahan itu tidak ada persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan internal control kuesioner yang dibuat oleh Lita poin 1 atau nomor 1. Nah, untuk yang mutasi pengurangan itu, untuk pengurangan, perhatikan apakah akumulasi penyusutannya telah didebit sebagaimana seharusnya, serta cara perhitungan dan pembukuan telah dilakukan dengan tepat. Perhatikan persetujuan dari pejabat yang berwenang dan kewajaran harga jualnya. Nah, itu untuk yang mutasi pengurangannya itu ada di buku 1 halaman 160 sampai 162. Next. Untuk yang poin kelima, apabila ada construction in progress, telaah biaya yang dibebankan. Apabila pembangunan aset ini disubkontrakkan ke pihak lain, perhatikan apakah pencatatannya sudah sesuai dengan presentasi penyelesaiannya dengan melihat perjanjian kontrak dan berita acara penyelesaiannya. Kaitkan dengan kewajiban yang timbul pada periode yang sama. Nah, itu poin kelima prosedur audit itu ada di buku 1 halaman 162 dan internal control kuesioner nomor 4. Untuk yang poin 6 prosedur audit itu apabila ada aset tetap yang diperoleh melalui sewa guna usaha atau leasing, bandingkan daftar aset dengan perjanjian sewa guna usaha tersebut. Apakah pencatatan sesudah PSAK nomor 30 bandingkan dengan kewajiban dalam sewa guna usaha yang timbul. Nah, itu poin ke-6 itu ada di penjelasannya ada di indeks J dan ada di buku 1 halaman 162. Poin ke-7, apabila ada aset tetap yang diperoleh dari penukaran dengan modal saham perusahaan, teliti kewajaran nilai tukarnya dengan membandingkan dengan harga pasar, serta apakah pembukaannya sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk poin 7 prosedur audit ini tidak ada penjelasannya lebih lanjut dan juga tidak ada dokumen pendukungnya dari PT Sugus di buku 1 maupun buku 2 praktikum audit. Untuk poin yang ke-8 itu meminta daftar penilaian. Teliti dasar penilaiannya apakah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yaitu PSAK nomor 16, mendapatkan keyakinan bahwa penilaian adalah cukup objektif, pelajari dasar penilaian prosedur, dasar perhitungan akumulasi penyusutan dan perlakuan atas aset tetap yang usang, meminta surat ketetapan dari kantor pelayanan pajak yang bersangkutan. Apabila jumlah yang diajukan berbeda dengan jumlah yang disetujui, lakukan perhitungan atas efek kumulatif dari tahun diajukannya sampai dengan tahun disetujuinya nilai tersebut. Cek apakah jurnal penyesuaian sehubungan dengan penilaian kembali tersebut telah dicatat dengan tepat. Nah, itu poin ke-8 itu tidak dilakukan karena PT Sugus itu tidak melakukan evaluasi terhadap nilai aset, tidak melakukan evaluasi terhadap nilai aset tetap dan juga tidak ada bukti pendukungnya di buku 1 maupun buku 2 praktikum audit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Selanjutnya di poin 9 ada lakukan reasonableness test atas perhitungan penyusutan yang telah dilakukan perusahaan dengan melakukan secara pergolongan daripada aset tersebut. Lakukan rekonsiliasi antara penambahan akun akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan. Apabila beban penyusutan dibebankan pada beban produksi dan persediaan, lakukan perhitungan atas kewajaran metode alokasinya. Bandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini ada di indeks JJ yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya itu Natasha.
Lalu selanjutnya ada poin 10, apabila beban penyusutan aset tetap yang dibebankan pada beban produksi di bawah kapasitas norma perusahaan, beban tersebut tidak boleh dibebankan sepenuhnya ke dalam beban produksi. Lakukan perhitungan atas kasus seperti ini. Nah, untuk poin 10 ini, itu dia tidak ada bukti-bukti pendukungnya di buku 1 maupun buku 2. Lalu selanjutnya, poin 11 ada lakukan inventarisasi aset tetap, terutama untuk penambahan selama tahun berjalan. Observasi fisik ini sebaiknya dilakukan pada saat perusahaan dalam keadaan tersibuk, di mana hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak ada aset tetap, perusahaan yang menganggur, atau idle capacity. Perhatikan juga aset tetap yang rusak atau tidak digunakan lagi untuk dikeluarkan dari daftar penyusutan yang dihentikan. Poin 11 ini juga sama, dia tidak ada bukti-bukti pendukungnya. Lalu di poin 12 ada pertimbangkan apakah pengungkapan diperlukan untuk aset tetap yang direvaluasi, aset tetap yang dijadikan jaminan pihak kreditur. Itu poin A dan B itu tidak dilakukan. Bunga yang dikapitalisasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dia dijelaskan pada indeks J. Lalu ada aset tetap dalam sewa, dia juga dijelaskan oleh indeks J. Lalu ada aset tetap yang masih dalam tahap penyelesaian, itu dijelaskan di indeks J dan akan ada pengeluaran di buku besarnya. Lalu ada aset tetap yang belum atau tidak digunakan lagi dalam usaha. Ada perubahan kebijakan akuntansi atas aset tetap dari tahun sebelumnya. Aset tetap yang masih dalam tahap penyelesaian proses hukum dan belum jelas keputusan pengadilannya. Pengurangan aset tetap yang bersifat luar biasa, misalnya kebakaran gempa bumi, dan lain-lain, itu tidak dilakukan. Selanjutnya, poin 13, yaitu tujuan perpajakan. Ada minta daftar perhitungan penyusutan fisikal untuk tahun yang bersangkutan, cocokkan saldo awal untuk setiap golongan fisikal dengan SPT tahun lalu dan jika perlu dengan perhitungan tahun lalu. Itu tidak ada bukti pendukungnya atau dokumen-dokumen pendukungnya di buku 1 maupun buku 2. Lalu ada periksa klasifikasi penambahan menurut golongan fisikal serta kalkulasi perhitungan penyusutannya. Yakinkan bahwa aset tetap yang tidak diperbolehkan menurut fisikal telah dikeluarkan dari daftar aset tersebut. Nah, ini ada di kolom indeks D terkait pembangunan dalam proses. Lalu di poin 14 ada catat hal-hal yang diungkapkan dalam surat pernyataan klien atau client reservation letter, surat manajemen letter, serta hal-hal yang perlu diperhatikan para partner. Nah, ini adalah prosedur audit dari PT Subus yang dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 Desember 2018 dan diperiksa oleh nama kalian pada tanggal 18 Januari 2019 periode 31 Desember 2018. Yang keterangannya ada di buku 1 halaman 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, next. Selanjutnya di sini ada prosedur audit utang usaha pembiayaan, di mana nomor 1 ini adalah meminta semua daftar utang, sewa, atau leasing. Nah, itu sudah dilakukan dan ada di halaman 162 buku 1. Yang kedua itu yaitu lakukan konfirmasi atas kewajiban tersebut mengenai saldo per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan untuk mengetahui tingkat bunga yang terutang jaminan, schedule pembayaran, dan syarat-syarat lainnya. Nah, itu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nuranisa. Nah, yang ketiga ini ada minta salinan atau kopi surat perjanjian sewa untuk permanent file. Perhatikan apakah perjanjian tersebut merupakan metode modal atau metode operasional. Nah, ini sudah dilakukan dan itu ada di halaman 163 buku 1. Next. Yang keempat ini ada periksa bahwa penerimaan pinjaman telah dibukukan sebagaimana seharusnya. Nah, ini ada di N3 dan N1. Nah, itu akan dijelaskan oleh teman saya Salsabila dan Nuranisa. Yang kelima itu ada vouching setiap pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang dilakukan. Nah, itu sudah dilakukan dan itu ada di halaman 164 buku 1. Yang terakhir itu hitung jumlah yang harus dilunaskan dalam waktu 1 tahun sejak tanggal neraca
atau laporan posisi keuangan untuk disajikan sebagai kewajiban jangka pendek dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, itu akan dijelaskan oleh teman saya Salsabila di bagian M3. Nah, di sini prosedur audit ini sudah dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 Desember 2018 dan sudah diperiksa oleh saya sendiri Muhammad Imron pada tanggal 18 Januari 2019. Next. Di sini ada instruksi 3 kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Next. Di sini ada catatan koreksi J. Untuk mengisi schedule, aset tetap indeks J ini bisa dicek di buku 1 halaman 160 sampai 163. Untuk catatan pemeriksaan, kebijakan akuntansi, aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan, penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa, dengan taksiran umur ekonomis sebagai berikut. Yang pertama, bangunan dan prasarana 20 tahun, mesin dan peralatan 10 tahun, kendaraan bermotor 5 tahun, dan peralatan kantor 5 tahun. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap aktiva tetap, terdapat koreksi sebagai berikut. Yang pertama, dalam halaman 160 di kolom bangunan dan prasarana, ada pembayaran pajak bumi dan bangunan. Di sini pajak bumi dan bangunan tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap. Maka kita akan melakukan koreksi atas pencatatan PBB tersebut. Jurnalnya itu yaitu beban lain-lain PBB 2018 pada bangunan dan prasarana, yaitu sebesar 100 juta. Kemudian yang kedua, koreksi untuk mencatat PPN atas bangunan yang dibayar sendiri, yaitu sesuai dengan tertera dalam buku 1 halaman 162, di situ PT Subus sebelum melakukan pembayaran pajak PPN atas bangunan yang dibangun sendiri, yaitu jurnalnya bangunan dan prasarana pada utang lain-lain, yaitu sebesar 30 juta. Di situ ada rumusnya, yaitu perhitungan PPN membangun sendiri sama dengan 10% dikali DPP, 20% dikali harga perolehan bangunan dan prasarana, yaitu sama dengan 100% 10% dikali 20% dikali 1.500.000.000 juta sama dengan 30 juta. Kemudian yang ketiga, ada jurnal koreksi untuk mengakui kerugian penjualan kendaraan bermotor, yaitu truk called Mitsubishi, halaman 162 buku 1 pada saat pembelian kendaraan bermotor dengan penukaran kendaraan lama hanya dicatat dengan kendaraan bermotor pada Bank Lopo. Sedangkan kita belum mengkreditkan kendaraan yang lama. Jadi jurnal koreksinya yaitu kendaraan truk called Mitsubishi pada itu sebesar 59.371. Kemudian ada akumulasi penyusutan truk Nissan yaitu 16 juta. Lalu ada rugi penjualan aset tetap yaitu sebesar 4.629, itu didapat dari rumus yang ada di kotak sebelah kanan. Itu ada perhitungan rugi aset tetap, yaitu sama dengan harga pasar dikurang harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Kemudian di next. Yang keempat, di sini ada klasifikasi, yaitu koreksi atas pencatatan perusahaan terhadap pengakuan harga perolehan kendaraan bermotor dan total utang leasingnya, yaitu aset tetap sewa pembiayaan 160 juta pada kendaraan bermotor 160 juta. Untuk rumusnya itu 160 juta didapat dari harga perolehan called Mitsubishi, yaitu sama dengan 132.19.000 dengan bunga yaitu 1.165.875.000 dikali 24 bulan, yaitu hasilnya 27.981. Jadi
harga perolehan ditambah bunga, yaitu sama dengan 132.019.000 ditambah 27.981.000 sama dengan 160 juta. Itu ada di buku 1 halaman 163. Kemudian di jurnal kelima, yaitu ada koreksi pencatatan pembelian ke kendaraan leasing bunga tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap. Jurnalnya yaitu 18.654. Beban bunga yaitu 9.327 pada aset tetap sewa pembiayaan, yaitu sebesar 27.981.000. Kemudian yang jurnal ke-6 yaitu koreksi atas pencatatan PPNBM yaitu 4.830 dan beban lainnya 5.060.000 dikapitalisasi sebagai peralatan kantor. Next. Kemudian di sini catatan koreksi J jurnal 7 yaitu laba penjualan aset tetap pada laba penjualan aset tetap 400.000, akumulasi penyusutan komputer 1.600.000, kemudian pada peralatan kantor yaitu sebesar 2 juta. Itu koreksi atas pencatatan penjualan 1 unit komputer awareness. Kemudian yang ke-8 yaitu jurnal untuk mencatat akumulasi penyusutan aset tetap sewa pembiayaan. Untuk jurnal mencatat akumulasi penyusutan aset tetap sewa pembiayaan tahun 2018, yaitu hasilnya itu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan aset tetap sebesar 22.3.167, yaitu didapat dari 10 bulan dibagi 12 bulan dikali harga perolehan aset tetap pembiayaan sebesar 132.19.000 dibagi 5 tahun jadinya sama dengan 22.3.167. Kemudian jurnal yang terakhir yaitu jurnal 9 untuk koreksi pencatatan depresiasi aset tetap periode 2018. Akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana sebesar 67.250, akumulasi penyusutan kendaraan bermotor 176.181.600, akumulasi penyusutan peralatan kantor itu 16.089.200 rupiah, kemudian pada penyusutan yaitu sebesar 259.520.800 rupiah. Untuk jurnal 9 itu didapat dari jurnal yang akan dibahas pada akumulasi penyusutan aset tetap. Bisa di next, Lela. Jadi di sini PT Subus sudah mencatat akumulasi penyusutan pada tahun 2018. Setelah kita periksa terdapat kesalahan perhitungannya. Jadi ini adalah perinciannya. Yang pertama itu ada bangunan dan prasarana. Untuk bangunan yang pertama itu diperoleh dari halaman 160 yaitu di saldo awal bangunan dan prasarana sebesar 1.350.000.000. Untuk beban penyusutan per bulan itu sendiri yaitu rumusnya nilai aset dibagi umur ekonomi dibagi 12 bulan, maka diperoleh hasil 5.625.000. Untuk periode penyusutan yaitu selama 12 bulan, bisa dilihat dari 31 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2018. Kemudian untuk beban penyusutan per audit yaitu 31 Desember 2018 itu didapat dari 5.625.000 dibagi 12 bulan. Maka hasilnya itu 67.500. Lalu untuk bangunan yang kedua itu diperoleh dari reklasifikasi sebesar 1.500.000.000 ditambah 30 juta.
maka hasilnya itu 1.530.000.000 dari yang kita lakukan jurnal koreksi yang sebelumnya pada jurnal koreksi sebelumnya. Jadi PPN-nya itu 10% sudah dipotong untuk bangun sendiri. Jadi beban penyusutannya itu sebesar 6.375.000, yaitu hasilnya dapat dari rumus yang kayak tadi, yaitu nilai aset dibagi umur ekonomis dibagi 12 bulan. Lalu untuk yang bagian beban penyusutan per audit 31 Desember yang 12.750.000 itu didapat dari 6.375.000 dikali dengan 2 bulan. Kemudian untuk yang 80 juta itu didapat dari penyusutan yang dicatat oleh klien, yaitu sebesar 147.500 dikurang dengan 80.250, maka hasilnya itu 67.250, itu diusulkan untuk dikoreksi. Kemudian untuk kendaraan bermotor itu ada kendaraan lama, yaitu sebesar 470.279.000, itu didapat dari saldo awal kendaraan bermotor, itu dapat dilihat dari buku 1 halaman 161 sebesar 550.279 dikurang dengan 80 juta, yaitu penjualan truk tadi yang sudah dikoreksi. Nah, untuk beban penyusutannya itu sebesar 7.837.983 rupiah. Itu rumusnya sama kayak tadi, nilai aset dibagi umur ekonomi dibagi bulan. Kemudian di situ untuk penyusutan bulan juga sama rumusnya kayak yang pertama. Lalu lanjut ke Colt Mitsubishi, yaitu diperoleh 300 juta rupiah. Beban penyusutannya itu 5 juta. Rumusnya sama. Terus langsung ke peralatan yang pertama, yaitu peralatan lama. Peralatan kantor lama itu sebesar 83.391 dikurang 3 juta, yaitu dapat dari jurnal yang sudah tadi kita koreksi sebelumnya. Kemudian peralatan kantor yang kedua, itu ada komputer Pentium, yaitu harga perolehannya sebesar 106.490.000, itu dari tertera yang di halaman 161 sebesar 96.600 ditambah jurnal koreksi yang tadi kita sudah koreksi sebesar 9.890, maka hasilnya 106.490. Untuk bagian per audit itu juga sama rumusnya, beban penyusutan per bulan dikali periode per bulan. Lalu untuk komputer peralatan yang ketiga ada brankas, yaitu harga perolehannya sebesar 9.890, itu dapat dilihat dari buku 1 halaman 161. Kemudian beban penyusutannya itu ada 161.823 rupiah. Untuk beban penyusutannya itu periodenya itu 6 bulan, ada dari 7 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Kemudian untuk beban penyusutan per auditnya itu 989.000 itu didapat dari 164.833 dikali dengan 6 bulan. Langsung aja next ke Aryo. Ya itu, udah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai indeks J atau schedule aset tetap. Di sini terdapat kolom keterangan WPREF, kolom per klien tanggal 31 Desember tahun 2018, jurnal koreksi, lalu kolom pare debit,
dan kolom pare kredit dan kolom per audit tahun 2018. Untuk kolom per kliennya ini dapat dilihat dari neraca saldo di buku 1 halaman 15 atau pada buku besar halaman 160 sampai 161. Kemudian pada kolom pare debit dan kolom pare kredit, bagian harga perolehan ini diisi dengan catatan-catatan pemeriksaan yang telah dibuat pada slide sebelumnya. Kemudian pada kolom per audit bagian harga perolehannya ini didapat dari kolom per klien ditambah dengan kolom pare debit dikurang dengan kolom pare kredit. Selanjutnya untuk kolom pare debit dan kolom pare kredit ini pada bagian akumulasi penyusutan diisi berdasarkan perhitungan penyusutan aset tetap yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian pada kolom per audit bagian akumulasi penyusutan didapat dari kolom per klien dikurang dengan kolom pare debit ditambah dengan kolom pare kredit. Selanjutnya untuk bagian nilai buku ini didapat dari pare debit harga perolehan dikurang dengan pare kredit harga perolehan ditambah dengan pare debit akumulasi penyusutan dikurangkan dengan pare kredit akumulasi penyusutan. Kemudian pada kolom per audit bagian nilai buku didapatkan dari kolom per klien ditambah dengan kolom pare debit dikurangkan dengan kolom pare kredit. Indeks ini dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 Desember tahun 2018 dan diperiksa oleh nama kalian sendiri pada tanggal 18 Januari 2019. Next. Baik, saya Natasha akan menjelaskan tentang kertas kerja pemeriksaan JJ, di mana untuk kertas kerja pemeriksaan JJ ini merupakan kertas kerja pemeriksaan aset tetap. Nah, di sini aset tetapnya ada tanah, bangunan dan prasarana, mesin dan peralatan, kendaraan bermotor, dan juga peralatan kantor. Kita akan membahas harga perolehan. Dari harga perolehan yang terdapat untuk aset tetap yang pertama yaitu tanah, di sini tidak ada perubahan, tidak terdapat transaksi pembelian maupun penjualan untuk tahun 2018, sehingga untuk harga perolehan tanah sendiri di tahun 2018 masih sama, yaitu sebesar 2 miliar. Lalu untuk aset tetap yang kedua, bangunan dan prasarana, di sini terdapat penambahan sebesar 1,6 miliar, di mana 1,5 miliar ini untuk reklasifikasi bangunan dalam pelaksanaan dan 100 juta untuk pembayaran pajak bumi bangunan tahun 2018. Nah, informasi-informasi ini bisa didapatkan di buku 1 halaman 160. Untuk bangunan dan prasarana ini harga perolehan di 2018 menjadi 2 miliar 950 juta rupiah. Lalu untuk mesin dan peralatan, informasinya bisa didapat di buku 1 halaman 15, di mana untuk mesin dan peralatan ini terdapat penambahan dari 420 juta menjadi 820 juta, sehingga penambahannya sebesar 400 juta, maka harga perolehan di tahun 2018 menjadi 820 juta. Lalu untuk aset tetap yang keempat, kendaraan bermotor, harga perolehan di 2017 550 juta sekian, terdapat penambahan sebesar 400 juta 629.000, infonya ada di halaman 161 buku 1. Sehingga harga perolehan di tahun 2018-nya itu menjadi 950 juta 908.000. Lalu untuk aset tetap yang ke-5 ada peralatan kantor, di mana infonya ada di halaman 161 juga untuk di buku 1,
terdapat penambahan sebesar 106.490.000 sehingga harga perolehannya dan terdapat pengurangannya juga sebesar 1 juta, maka harga perolehannya itu menjadi 188.881.000. Lalu untuk total harga perolehannya bisa dilihat untuk 2017 sebesar 4.403.670.000 rupiah, sedangkan harga perolehan di tahun 2018 menjadi 6.900.900.789.000 rupiah. Lalu untuk akumulasi penyusutannya di tahun 2017 untuk tanah tidak terdapat penyusutannya. Lalu untuk bangunan dan prasarana terdapat akumulasi penyusutannya ada di halaman 15 buku 1. Ada di neraca saldo nomor akun 12103 sebesar 147.500.000. Maka akumulasi penyusutan di tahun 2018-nya menjadi 282.500.000. Lalu untuk mesin dan peralatan ada di buku 1 halaman 15 juga, ada di neraca saldonya sebesar akumulasi penyusutannya sebesar 62 juta. Maka di tahun 2018-nya itu menjadi 146 juta. Lalu untuk berikutnya ada kendaraan bermotor, di mana akumulasi penyusutannya itu 300.237.400, ada masih di halaman yang sama, halaman 15 buku 1. Maka akumulasi penyusutan untuk tahun 2018 menjadi 520.349.000. Lalu untuk peralatan kantor, terdapat akumulasi penyusutan juga di halaman yang sama, sebesar 54.454.400 rupiah. Maka akumulasi penyusutannya menjadi 87 di tahun 2018 menjadi 87.810.800 rupiah. Maka total untuk akumulasi penyusutan di tahun 2017 sebesar 472.468.000, dan untuk di tahun 2018 sebesar 1.036.659.800 rupiah. Nah, untuk nilai bukunya sendiri bisa didapat dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan untuk tahun yang sama. Jadi untuk 2018 bisa didapat dari harga perolehan tahun 2018 dikurang dengan akumulasi penyusutan tahun 2018, begitu juga dengan tahun 2017, nilai bukunya bisa didapat dari harga perolehan tahun 2017 dikurang dengan akumulasi penyusutan tahun 2017. Nah, untuk contohnya itu di sini untuk tanah, karena tanah di sini tidak ada akumulasi penyusutannya, maka nominalnya masih sama seperti yang harga perolehannya untuk 2018 2 miliar, 2017 juga 2 miliar. Nah, kalau yang ada penyusutannya seperti di bangunan dan prasarana untuk tahun 2018 nilai bukunya itu di harga perolehannya 2017 ya. 2017 harga perolehannya 1.350.000.000 dikurangi dengan 2018 ya kayak gitu. 2018 bangunan prasarananya harga perolehannya 2.950, 2.950.000.000 dikurang 282.500.000, maka nilai bukunya 2.667.500.000 rupiah. Nah, ini juga udah dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 Desember tahun 2018 dan udah diperiksa oleh nama kalian atau nama saya Natasha pada tanggal 18 Januari 2019. Ini untuk indeks JJ periode 31 Desember tahun 2018. Ini schedule aset tetapnya. Bisa dilanjut sama teman saya. Selanjutnya, sebelum kita mengisi ke kertas kerja pemeriksaan M3, itu ada catatan koreksi pada M3. Yang pertama, koreksi untuk
reklasifikasi utang sewa pembiayaan jangka panjang PT Ciptaning ke sewa pembiayaan jangka pendek. Yang mana jurnalnya itu utang sewa pembiayaan jangka panjang untuk debitnya dan untuk kreditnya utang sewa pembiayaan jangka pendek. Nominalnya 20.840.000 yang mana didapat dari sisa masa manfaat dikali angsuran pokok sewa pembiayaan, yaitu 8 bulan dikali 2.560.000. Lalu untuk koreksi yang kedua, pada mencatat beban bunga sewa pembiayaan jangka pendek PT Ciptaning. Jurnalnya utang bunga atau beban bunga atau utang sewa pembiayaan jangka pendek untuk debitnya, dan untuk kreditnya itu utang lain-lain atau utang bunga sewa pembiayaan jangka pendek. Nominalnya itu sebesar 3.520.000 yang mana didapat dari untuk bunganya itu 440 dari buku 1 halaman 164, untuk sisa masa manfaatnya itu 8 bulan. Maka untuk mencarinya bunga dikali sisa manfaat yaitu 440 dikali 8 bulan didapat hasilnya 3.520.000. Dari kesimpulan pemeriksaan ini, menurut pendapat kami, utang sewa pembiayaan jangka pendek telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Next. Nah, ini berikut kertas kerja pemeriksaan M3 yang terdapat di buku 2 halaman 117. Untuk keterangan itu PT Ciptaning dan PT Maju. Untuk perkalian 2018-nya itu tidak ada, tetapi di sini ada pengkoreksian untuk pare kredit sebesar 20.480 di PT Ciptaning. Maka untuk per auditnya di PT Ciptaning terdapat 20.480.000 rupiah. Ini merupakan skedul utang sewa jangka pendek yang dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2018, diperiksanya oleh nama kalian, dan untuk tanggalnya itu 18 Januari 2019. Indeksnya M3 periode 31 Desember 2018. Next. Selanjutnya, setelah melakukan pemeriksaan terhadap utang sewa pembiayaan jangka panjang pada tanggal 18 Januari 2019, di sini terdapat temuan dan diusulkan untuk melakukan beberapa koreksi terhadap utang sewa pembiayaan jangka panjang. Di antaranya itu, yang pertama ada koreksi utang sewa pembiayaan jangka panjang PT Ciptaning ke utang sewa pembiayaan jangka pendek. Yang pertama itu utang sewa pembiayaan jangka panjang sebesar 20.480.000, utang sewa pembiayaan jangka pendek sebesar 20.480.000. Itu didapat dari sisa manfaat dikali angsuran pokok sewa pembiayaan, yaitu 8 bulan dikali 2.560.000, hasilnya itu 20.480.000. Dari hasil konfirmasi yang dikirimkan PT Stubus kepada PT Ciptaning disebutkan bahwa sisa manfaat adalah 8 bulan, sehingga termasuk ke dalam utang sewa pembiayaan jangka pendek karena nilai masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Yang kedua itu ada koreksi pencatatan pembelian kendaraan bermotor leasing, bunga tidak dimasukkan ke aset tetap karena utang sewa pembiayaan dibayar sejumlah pokok pinjamannya. Beban bunga untuk mencatat bunga yang telah dibayarkan untuk tahun 2018, jurnalnya itu ada utang sewa pembiayaan jangka panjang sebesar 18.654.000 pada beban bunga sebesar 9.327.000, aset tetap sewa pembiayaan sebesar 27.981.000. Kesimpulannya, menurut kami, utang sewa jangka panjang telah disajikan secara wajar dan bebas dari kesalahan yang material. Next. Selanjutnya ini untuk pengisian indeks N1-nya, untuk per kliennya ini bisa dilihat di buku halaman 162 buku 1. Kemudian untuk para debit dan kreditnya ini sesuai dengan jurnal koleksi yang sudah kita lakukan. Untuk PT Ciptaning itu ada sebesar 20.480.000 dan untuk PT Maju itu ada sebesar 18.654.000. Untuk total per auditnya itu sebesar 64
64 juta. Next. Selanjutnya ada NN1, yaitu contoh surat pembayaran sewa pembayaran kepada PT Ciptaning ditunjukkan kepada manajer akuntansi dan keuangan pada PT Ciptaning, alamat Jalan Indahnya nomor 18, alamatnya Jakarta. Sehubungan dengan perpisahan laporan keuangan kami, maka kami memohon bantuan saudara untuk memeriksa kebenaran informasi mengenai leasing Tesugus pada perusahaan saudara. Apabila informasi mengenai leasing tersebut adalah benar, maka beri tanda silang pada kotak setuju. Apabila tidak benar, beri tanda silang pada kotak tidak setuju dengan menjelaskan perbedaan tersebut selengkapnya bila perlu pada lembaran kertas terpisah. Kemudian tanda tangani dan kembalikan formulir tersebut langsung kepada akuntansi kami dengan menggunakan amplop terlampir. Di sini ditandatangani oleh Daniel sebagai manajer akuntansi dan keuangan pada tanggal 1 Februari tahun 2019. Dan di sini ada surat bukan permintaan pembayaran dari kantor akuntansi publik Krisanti dan rekan Jakarta. Untuk nomornya itu 01-GSGU-2018-Sugus. Nah, dari pihak pemeriksaan laporan keuangan telah memberikan informasi dalam mengenai leasing adalah benar, maka diberi tanda silang di kotak setuju. Saldo leasing pada PT Sugus pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 20 juta 480.000 sebagai angsuran dan 3.520.000 sebagai angsuran terdapat dari catatan entry dan kertas pemeriksaan entry dan sudah dijelaskan oleh teman saya itu Salsabila. Kemudian ditandatangani oleh Rinto pada tanggal 21 Februari 2019. Next. Kemudian di sini ada NN2, yaitu contoh konfirmasi sewa pembiayaan kepada PT Maju. Ditunjukkan kepada manajer akuntansi dan keuangan pada PT Maju, Jalan Mundur nomor 155, Jakarta. Untuk isinya sama. Kemudian ditandatangani oleh Daniel sebagai manajer akuntansi dan keuangan pada tanggal 1 Februari 2019. Kemudian di sini ada buka permintaan pembayaran dari kantor akuntansi publik Krisanti dan rekan Jakarta dengan nomor 02-GSGU tahun 2018 Sugus. Dari pihak pemeriksaan laporan keuangan telah memberikan informasi dalam mengenai leasing adalah benar, maka diberi tanda silang kepada ke kotak setuju. Saldo leasing pada Sugus pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 82.654.000 dan 64 juta sebagai angsuran dan 18.654.000 sebagai bunga terdapat dari catatan koreksi N1 dan kertas pemeriksaan catatan N1 dan sudah dijelaskan oleh teman saya itu Nuranisa. Kemudian ditandatangani oleh Trihastuti pada tanggal 11 Februari 2019. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, instruksi keempat, lengkapilah kertas kerja neraca A21 yang akan saya jelaskan dan A2.2 yang dijelaskan oleh Resti Erliana Parnadi, serta kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2. Next. Pada kertas kerja pemeriksaan A2.1, nilai pada kolom per audit
2017 dan 2018 itu didapat dari buku modul 1, buku 1 pada modul halaman 13. Lalu untuk nilai PER pada bagian aset tetap di harga perolehan ini didapat dari hasil perhitungan yang dilakukan pada kolom J yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Mevi dan Aryo, di mana nilai 259.261.000 didapat berdasarkan nilai dari total jurnal koreksi pada jumlah harga perolehan, sedangkan tiga nilai per kredit sejumlah 369.981.000 didapat berdasarkan jumlah nilai per kredit pada akun harga perolehan juga, di mana total dari peraudit itu didapat berdasarkan perhitungan audit melalui perhitungan dengan melakukan jumlah nominal per audit tahun 2018 yaitu 6.909.789.000 ditambah dengan per debit yaitu 259.261.000 dikurang per kredit yaitu 369.981.000 yang hasilnya 6.799.069.000. Begitupun selanjutnya untuk akumulasi penyusutan yang diambil dari total dari akumulasi penyusutan debit dan total dari akumulasi penyusutan kredit. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Restia Erliana Parnadi di kertas kerja pemeriksaan A2.2. Selanjutnya ada kertas kerja pemeriksaan A2.2 akan dijelaskan oleh saya, Fani Melati Apriansyah. Nah, di sini itu terdapat akun kewajiban dan ekuitas yang dimana di dalamnya itu terdapat akun utang lain-lain yang memiliki saldo di pare kredit sebesar 3.520.000 dan juga pada akun utang sewa pembiayaan jangka pendeknya itu terdapat saldo di pare kredit sebesar 20.480.000 sehingga total kewajiban jangka pendek pada pare kreditnya itu sebesar 24 juta. Jadi total saldo untuk per auditnya itu senilai 3.037.974.542 rupiah. Selanjutnya, pada kewajiban jangka panjang, itu ada akun utang sewa pembiayaan jangka panjang yang memiliki saldo di pare debit sebesar 39.134.000. Jadi total kewajiban jangka panjang pada pare debitnya itu senilai 39.134.000 rupiah. Jadi untuk saldo per audit 2018-nya itu sebesar 10.299.357.444 rupiah. Kemudian pada total kewajiban dan ekuitas itu terdapat saldo pada pare debit sebesar 39.134.000 dan pada pare kredit itu sebesar 24 juta. Kemudian saldo per audit 2018-nya itu sebesar 22.092.256.964. Laporan kertas kerja pemeriksaan A2.2 ini dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh nama kalian tanggal 12 Maret 2019, periode 31 Desember 2018. Selanjutnya presentasi saya akan dilanjutkan oleh Resti.
Nah, di sini ada kertas kerja pemeriksaan A3.1. Di sini kita mengisi beban usaha sebesar 9.890.000 itu untuk pare kredit, dan laba usahanya juga sama, 9.890.000 itu untuk pare kredit. Iya. Jadi per audit laba usaha itu ada 6.749.831.786. Kita juga isi di akun beban bunga yang terdapat pada pendapatan dan beban lain-lain dengan WPREF J dan M3 sebesar 12.847.000 di pare debit. Jadi total per audit itu ada 2.114.454.415. Next. Nah, untuk kertas kerja laba rugi indeks A.32-nya tidak kita isi untuk parenya karena memang belum selesai. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada tutur kata yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.